Dalam meraih kesuksesan, engkau perlu petunjuk, ketenangan, tuntunan Tuhan. Memang saudara, dalam meraih kesuksesan diperlukan kegigihan, kesabaran. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, tak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Katakan amin. Terus rajin beribadah, saudara akan dituntun kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Ada satu peristiwa ketika seorang bernama Wasti. Wasti itu artinya cantik. Raja ini memilih dia. Diangkatnya lah wanita ini, didudukkan sebagai ratu, berubah. Dari yang biasa menjadi punya posisi. Dari yang tidak dipandang menjadi cantik. Persis seperti kita. Saudara, itu karena anugerah. Dipilih, didandani, dimahkotai dengan beauty. Tetapi tidak cukup di situ, saudara. Lalu Raja Ahasveros ini kepingin memamerkan kecantikan pilihannya di depan orang-orang. Dipanggilnya lah Ratu Wasti ini untuk memamerkan kecantikannya, pilihan raja toh. Tapi Ratu Wasti ini tidak mau datang. Dia punya kesibukan sendiri. Kan persis toh sama anak-anak Tuhan. Dia sudah dianugerahi keselamatan, dia sudah dianugerahi keluarga, pekerjaan, berkat, dia bisa menikmati hobi, tapi ketika panggilan untuk datang beribadah, lebih suka hobinya daripada ibadah. Padahal Tuhan ingin memamerkan merdu suaramu, elok parasmu kayak hari Minggu kemarin. Pasti menolak. Oke. Setelah itu gak mau datang. Ahasveros kemudian berpindah ke wanita lain. Bernama siapa? Esther. Arti Esther itu adalah bintang. Akhirnya gak cukup pasti beauty. Dia ingin Esther, yaitu bintang. Menyesal tetapi terlambat, muncullah Esther. Nah, ini di perjanjian lama yang belum tahu menahu tentang Yesus Kristus akan anugerahnya kepada kita. Saya tidak bisa khotbah. Kamu sudah dijadikan Wasti, beauty. Kalau kamu nggak datang ibadah, kamu akan dipecat, diganti Esther. Tidak boleh khotbah begitu. Karena Yesus tidak ajarkan itu. Walaupun banyak pendeta masih nakut-nakuti begitu. Padahal itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran under law. Bible menyebutkan, kalau kamu tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Itu ajaran Gospel of Grace. Bukan berarti, kalau kita tidak setia berarti Tuhan tetap setia kok kepada kita. Ayat itu bukan bermaksud demikian. Tetapi ayat itu bermaksud begini. Jika kamu tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Maksudnya adalah, karena kita sudah memiliki benih Elohim ada di dalam diri kita, yang adalah setia. Jika orang lain tidak setia, kamu tetap setia. Karena benih Elohim ada di dalam dirimu, kau tidak bisa sangkali dirimu sendiri. Jadi biar orang lain tidak setia, kau tetap setia. Karena ada benih Kristus ada di dalam dirimu. Oke, pasti diganti dengan Esther. Lalu under grace bagaimana dikhotbahkan? Saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan tidak cukup hanya
memberimu anugerah sehingga engkau diangkat menjadi cantik. Tetapi Dia ingin menuntunmu lebih lagi menjadi bintang bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan menyebutkan orang-orang yang menuntun jiwa-jiwa kepada keselamatan menjadi bintang di surga. Puji Tuhan, kita sudah dibuat dari yang terbuang di sampah, ditemukan, lalu diadopsi, didandani, dihiasi menjadi cantik. Next, ketika dipanggil, datang, karena Tuhan mau menjadikanmu bintang. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudara yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia, katakan amin. Masa Tuhan itu tidak membedakan antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah? Antara orang yang berjerih lelah dalam pelayanan dengan yang tidak berjerih lelah dalam pelayanan? Jerih lelahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Masukkan dalam hatimu. Amsal 14 ayat 23, dalam setiap kerja ada keuntungan. Tetapi omong kosong hanya mendatangkan kemiskinan. Dalam setiap efforts, dalam setiap labor, dalam setiap usaha, ada keuntungan. Kalau ada pengajar grace yang berkata, sudah kau tidak apa-apa, cuma rest saja, terima anugerah, selesai. Tidak loh saudara, kita terima anugerah selesai. Secara vertikal, secara horizontal, kau mesti berusaha, bekerja. Kau mesti berusaha untuk kalahkan kedagingan dan beribadah. Dalam setiap efforts ada keuntungan. Ini secara horizontal. Jadi adalah salah. Karena itu banyak gereja grace yang kecil. Karena mengajarkan vertikalnya saja. Sudah diselesaikan Tuhan, sudah diselesaikan Tuhan, sudah diselesaikan Tuhan. Lalu enggak kerja. Padahal Tuhan berkata, memang vertikal sudah diselesaikan. Tapi kau mesti kerja, kau mesti ibadah. Bukan untuk ngejar upah, tetapi sebagai respon kita mengasihi, kita mengenal, kita berseru. Setiap kerja keras ada keuntungan. Jadi ketika saudara bekerja keras, berusaha keras untuk beribadah, itu enggak salah. Rasanya kok males ya, tapi kemudian kok berusaha keras untuk beribadah, enggak salah itu. Kok diajak teman ya, pergi ke sono ya, padahal ini harusnya melayani. Berusaha keras untuk tetap melayani, enggak salah itu. Bilangan 6 ayat 24. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katakan amin. Dan saudara meresponi di akhir ibadah itu terima berkat. Ayat terakhir. Maliaki 3 ayat 18. Lalu aku akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Kata melayani di teks lain yang beribadah. Dan yang ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Masa orang benar tidak beda dengan orang fasik? Masa orang yang beribadah tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah? Yang beribadah dengan yang tidak beribadah, pasti beda. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Responi anugerah Tuhan dengan setia beribadah. Ayo katakan bersama saya meresponi anugerah Tuhan dengan setia beribadah. 1, 2, 3. Dengan setia beribadah. Sekali lagi, saya meresponi anugerah Tuhan dengan setia beribadah. Paling akhir, saya meresponi anugerah Tuhan
dengan setia beribadah. Ayo kita tepuk tangan yang meriah. Yuk kita berdiri, minta Roh Kudus mengurapi supaya diberi kemampuan, kekuatan untuk setia beribadah. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang kau alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Ketika kami berdoa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat timbul dalam hati, lebih dari yang kami doakan, Engkau sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Yesus, untuk keajaiban-Mu sampai hari ini. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau mulia. Kami menyanjung Engkau Tuhan, sebab Engkau layak. Terima kasih. Haleluya.